Shalom mahubat tahaganuk Bapak Inang AGP dalam situasi COVID-19 kita tetap do kita beribadah. Aima mingguta tanggal 5 Juli tahun 2020 minggu keempat do Trinitatis. Sebelum ipuka hita kebaktiata ase saat teduh mah hita lobe saat teduh i mulai. Saat teduh selesai. Kita puji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 ayat 1. Untuk hitama uhur apa pikiran ibagas goran ni bata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa ton dina pasing setepa langit pakon tanahon amin. Ai pitordo hatani Jahuba anjah sitong do sagala pambahenan ni holong do uhur ni bani hapitoran apa uhum idop ni uhur ni Jahoba do manggo kita nohon. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan nebata namano pahanami, pakon ham Yesus Kristus napaluah kon hanami apa ham to ni napasing na mangajari hanami parayak ham mahanamion aselam bin sitong golu pakon pangarapan nami hubamu paahap kon hama ben nami holongmu asemar holong ni hur hanami hubamu senaya geba ni hasoman jolma ase tetap hanami marmalas ni hur mamuji pakon pasangap kon goranmu jelo hamma tonggo pamujion namion ibagas Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita puji Tuhan
melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 sampai dengan 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan Dalamnya laut seluas angkasa, cara Tuhan mengasihi. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tenteram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Martonggo mahita, sopon hita madosata hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata, parholong ate hubani jolma. Isuruh ham dohanami manaksihon holong apa hapitoranmu bani guluh nami i dunia on. Tapi gati dohanami lang manjalo hasoman nami jolma songon panjalomu huban nami. Masa do itongah-tongah nami sikap napa idah-idah bohi apa si tonggor jumbak. Age i negara nami pe ido pokon hanami do pamulah-mulahan halani agama suku aparas. Ham Tuhan maidop mahurmu mangidah hanami pakon pangabak nami dopak kasoman nami jolma. Paragogohi ham mahanami asisi sada uhur laho patridahkon holong pakon pajongjongkon hasitongan apa hapitoranmu. Patalar hamma kuasa ni holongmu umban nami pakon hubani hasoman nami nalape manandaham. Ase lambin tanda janah hapkon hanami holongmu nalambin paidah-idah isepe ilobemu. Sorapkon hamma tondimu na pasing benami. Ase ibagas putih niuhur borsih ni pikiran hanami marpersauran pakon haganup jolma. Ibagas Kristus Yesus Tuhan anjaha sipalua hanami, jalo hamma hanami, anjaha sasap hamma dosa namiin. Amin. Tangar anjaha porsai hitama hatan nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Tapi nebata domma ipatalar holong ni uhur ni bata, ame marhite na mate Kristus makop-kop hita, sanggah perdosa ope hita, aselambin malua hita nuan, kumbani ringis marhite honsi, dop ipitori hita ibagas darohni. Ibagas holong ni nebata, domma isasap haganupan dosata, halaniai patridahkon hita ma tanda-tanda ni pergeluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Amin.
Kita puji Tuhan melalui pelengkap Kidung Jemaat nomor 37 ayat 1 sampai dengan 2. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Rasa ampun dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayang-Mu, perlindungan-Ku, di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saksihon hitama hapor sayon tain, songon nasi naksihon ni haganup, halak na persaya bani sap duniaon. Au persaya bani nebata bapa, pargogon na sutarimbang, nama no palangit pakon tanohon. Au persaya bani Yesus Kristus, anak nebata na sadain, Indo Tuhanta, na tinubuhkon ni si Maria, sanggah nape haliapan. Marhite to ni napasing, nama naron na parangit, bani panorang ni Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate anjahe tanom, turun hunagori toru, mulak manggolo humban na mate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anjahun dulu siam, pargogon starimbangin, punjaya mulak magira, lau manghumi halak na manggolo, pakon nadop mate, au persaya bani toni napasing, bani kuria parsadan napasingin, persaroni segala napasingin, bani hasapon ni dosa, bani parpohon yak pula, puluhon nasadokah ni. Amin. Ting-ting bata sadarion, Minggu 5 Juli 2020, Minggu paupatkon dop Trinitatis. Na parlobe, sadarion masuk mahita bani minggu pa 16 hon, ibadah partonggoan pakon parmingguan na ibain hita i rumah ta marsada-sada. Arap uhur nami batah genup ase tetap dalam non hita
pertonggoan, pakon permingguan, di rumah ta mendihuti protokoler kesehatan na ipagol pani pemerintah hubata haganup. Na paduahon bani minggu ta sadarion na mangidangi itong-itong ata aima un majelis jemaat pakon na poso GKPS Bandung Selatan. Na patuluhon domuhubani anjuran ni pemerintah bahasa Boima ipakai hita gedung gereja untuk berbagai kegiatan gereja termasuk permingguan. Ipagol pahanami hubat tahaganup pagori kuria sa resort on ase dihuti hitama sonaha pengaturan mandihuti permingguan na ipasirsir ni pengurus harian majelis jemaat tolu kuria na iresot on. Halani adong ope mbata nalangboy mandihuti permingguan ni gereja ay madomu halani keterbatasan kuota inganan marminggu. Ubata na tetap ope marminggu i rumah, tetap ope pasirsir pengurus resort tata ibadah na pada sanami holi marhitei pengurus harian majelis jemaat pakon pengurus resort. Na paupatkon atau na parpudi ipagol pahanami hubat haganup banina makorjaon haganup horjata si ganup ari ase tetap dihuti hita himbauan ni pemerintah aima naman dihuti protokoler kesehatan ase boy hita tersa makorjaon haganup horjata si ganup ari. Tuhan ne batama tongtong makasomani hita haganup. Terima kasih mak. Sada hita hurta martonggo hita. Tuhan ne bata Bapa nami namarianan inaguri atas. Puji-pujian terima kasih sembakon hanami bamu Tuhan. Bani pasu-pasumu na begal na ibereham itong-atong nami. Boy hanami marminggu ibagas sadarion i rumah nami marsada-sada. Terima kasih sembakon hanami bamu Tuhan. Halani bereham ope panorang ban nami manangar hatamu sonai huma mamujiham marhite doding puji-pujian na ipada sanami marhite kebaktian nami bani sadarion. Terima kasih puji-pujian humai sembakon hanami hubamu Tuhan. Halani hapkon hanami doholongmu tong-tong namarianan namarhorja ibagas goluh nami pagori kuria sa resort Bandungon. AGP bani naman dopakon pandemi corona bani panorangon tong-tong iramoti hamduhan nami boy hanami ibagas na jorgit. Tuhan bani panorangon riap hanami homa martonggo mangindohon hubamu pasu-pasuham haganup pagori ni kuriamu sa resort Bandungon Tuhan bani nama korjaon horja si ganup ari bereham tong-tong pasu-pasu nalau pasukupkon haganup haporluan si ganup ari ale Tuhan. Terlebih bani panorangon nyombah nami na memasuki tahun ajaran baru. Sonai homa nyombah nami na sedang mencari perguruan tinggi. Ham tong-tong na memberi hikmat ale Tuhan ase kesempatan marsikolah na iberi hamba ni sidia boy tongoni pergunahon ay manalaho mempersiapkan masa depan ni sidia Tuhan. Tuhan bani panorangon martonggo homahanami hubamu manonggohon haganup pimpinan harian majelis jemaat sa resort Bandungon, pendeta resort Bandung, penginjil wanita, sonai ge pimpinan pusat ni GKPS Tuhan. Bereham tong-tong hikmat bani sidia, lau membain kebijakan domuh bani pararat ni hatamu itong-atongan ni kuriain Tuhan, sonai age itong-atongan ni duniaon. Sonai homa bani naman dopakon na masa itong-atongan ni dunia bani panorangon Tuhan. Bapa bani panorangon martonggo homahanami hubumu manonggohon pemerintah nami, pemerintah daerah rosidas pemerintahan pusat pe Tuhan. Itong-atongan ni naman dopakon situasi pandemi corona bani panorangon Tuhan. Bereham tong-tong hikmat bani sidia
Piram tong gogoh bani si dia Tuhan, ase mampu si dia mengatur hon hanami selaku masyarakat ni Indonesia onali Tuhan, ase situasi na sedang idepakon hanami bani panorangon, boy podas berlalu oleh Tuhan, ase boy hanami makorjaon aktivitas nami sehari-hari ibagas na normal oleh Tuhan. Bapa bani panorangon mardingat humah nami, bani hasoman nami, atap adong ibagas na boritan, nalangi ibotohan nami Tuhan, pos dohur nami, hamdo tongtong na makasumani si dia, hamdo tongtong na mamasumasu, membere pangarapan bani si dia. Terima kasih mabamu Bapa, pada sanami tonggo nami, martigoran anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Paima itangar hita ambilan, nani papadas ni Bapak Pendeta Albert A. Purba. Puji hita Tuhan ta marite doding haleluya, nomor 254 ayat sada das kubani tolu. Tuhan Yesus Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan jiwamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Kejadian 12, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan, kita bersama-sama membacanya. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau seperti membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau,
dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka, dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Shalom, horas bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada beberapa jemaat yang pernah saya tanya. Pertanyaannya soal kenapa dia pindah atau keluar dari pekerjaannya. Yang pertama yang pernah saya tanyakan adalah, saya mengatakan, kenapa pindah dari pekerjaan? Kenapa keluar dari pekerjaanmu? Padahal saya tahu bekerja di situ adalah merupakan idaman bagi banyak orang dengan gaji yang besar. Dan banyak orang yang berusaha untuk masuk tapi tidak masuk. Tetapi Anda kenapa begitu entengnya keluar dari perusahaan tersebut? Jawab yang saya dapat, dia berkata seperti ini. Wah Pak Pendeta, suasana lingkungan kerjaannya kurang nyaman, kurang sesuai apa yang seperti saya pikirkan. Tidak nyaman, tidak sesuai dengan apa yang kubayangkan selama ini. Makanya saya pindah. Dengan kata lain, dia tidak nyaman dengan suasana pekerjaan itu. Kemudian berikut ada saya tanyakan, kenapa Anda keluar dari pekerjaan Anda atau kantor Anda, perusahaan Anda? Dia berkata seperti ini. Wah, kalau saya teruskan di situ mungkin prospeknya tidak begitu baik Pak Pendeta. Itu sebabnya saya keluar. Kemudian ada beberapa saya tanya lagi, kenapa Anda keluar dari pekerjaan Anda? Jawab yang mungkin terbanyak adalah ini. Pekerjaannya tidak sesuai dengan gaji yang saya dapatkan. Gajinya kekecilan, pekerjaannya begitu berat. Itu sebabnya saya mencari pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata ketika saya tanyakan itu, kenapa Anda keluar? Ternyata mereka tanda kutip tidak nyaman. Baik itu oleh karena suasana, baik itu oleh karena gaji atau salarinya, baik itu karena prospeknya di kantor tersebut. Tapi yang jelas semuanya mengatakan tidak nyaman, tidak sesuai. Banyak orang keluar dari keadaan yang kurang nyaman itu. Tapi kalau menjadi pertanyaan, menjadi renungan bagi kita, bagaimana seandainya kita nyaman mendapatkan gaji yang besar atau prospeknya begitu baik? Apakah kita mau keluar? Itu yang menjadi pertanyaan. Yang pasti kita akan berusaha untuk mempertahankan itu.
Wajar ketika kita bertanya kenapa Anda keluar. Karena setiap manusia pasti berusaha atau berjuang untuk mencari yang namanya terbaik. Karena kita yakin, karena dia yakin ada yang terbaik dari situ. Sehingga dia keluar. Dan yang tidak wajar adalah ketika suasana enak, nikmat, nyaman, gaji besar, justru kita keluar. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Tuhan, ternyata Abraham bukan karena dia tidak nyaman tinggal di Haran, bukan dia tidak nyaman atau kekurangan tinggal di Haran, tapi dia mampu dan mau keluar dari zona nyamannya menuju sesuatu yang pasti walaupun itu hanya masih sekedar janji dari Allah. Inilah yang kita lihat dari hidup Abraham. Hidup yang bagaimana? Yang pertama yang kita lihat adalah yaitu hidup dalam iman yang sungguh terhadap Tuhan Allah. Bagaimana yang dikatakan hidup beriman yang sungguh? Nampak dari cirinya bagaimana iman Abraham. Yang pertama adalah iman yang sungguh membuat Abraham bersedia meninggalkan apa yang sudah di tangan, apa yang sudah dimilikinya demi menjalankan yang disebut dengan panggilan Tuhan. Seperti yang saya katakan, mungkin Abraham orang miskin, tidak nyaman tinggal di Haran, tidak enak hidupnya, makan pun mungkin dia kewalahan. Itu sebabnya dia meninggalkan Haran. Mari kita coba lihat. Kota Haran terletak di antara dua sungai besar, yaitu sungai Efrat dan sungai Tigris. Dan kalau kita perhatikan daerah-daerah di Timur Tengah yang tinggal di antara sungai, yang diapit oleh sungai atau di muara sungai yang banyak airnya, itulah tanah yang subur. Setiap tanah yang subur, rata-rata masyarakatnya, rakyat yang hidup di dalamnya, hidup di dalam kesejahteraan. Karena mereka dipenuhi oleh hasil yang melimpah. Dan yang pastinya Abraham juga adalah pemilik kekayaan juga. Orang tuanya Terah juga pemilik kekayaan dan mereka hidup berlimpah. Abraham adalah keluarga kaya. Abraham hidup di dalam keadaan yang berlimpah. Tapi karena iman, dia tinggalkan semua kenikmatan itu. Tapi karena iman, dia tinggalkan semua rasa nyaman itu untuk mengikuti panggilan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana orang percaya pada saat ini? Bagaimana jemaat Tuhan pada saat ini? Bagaimana warga GKPS Resort Bandung pada saat ini? Kita juga dipanggil oleh Tuhan. Tapi tidak harus seperti Abraham meninggalkan semuanya. Tapi sedikit saja yang diharapkan dari kita. Apa itu? Kita tidak seharus seperti Abraham, tapi mari kita tinggalkan sebentar pekerjaan kita untuk datang menjalankan panggilan beribadah dari Tuhan. Mari kita tinggalkan sebentar pasaryamu, horjamu untuk menjawab panggilan Tuhan. Mari tinggalkan sebentar kebiasaan hobimu, kesenanganmu untuk datang berdoa kepada Tuhan. Mari tinggalkan sebentar rasa nyamanmu di balik selimut hangatmu. Mari tinggalkan sebentar rasa kantukmu untuk datang kepada Tuhan. Datang untuk berdoa, berkomunikasi, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Semua itu dapat kita tinggalkan sesaat jika kita bertumbuh dalam iman yang sungguh. Bertumbuhlah dalam iman, saat itu juga
membuatmu bersedia meninggalkan apa yang kau sukai untuk datang ke hadapan Tuhan. Kemudian yang kita lihat di sini bagaimana yang kedua, Abraham sendiri. Iman yang sungguh itu mampu melihat, mengakui setiap janji Allah. Sehingga dia memegang teguh janji yang telah diberikan oleh Allah. Karena janji Allah itu adalah benar dan pasti. Mengimani janji Allah akan membawa kepada kehidupan yang lebih baik dan pasti. Bukan hanya itu. Janji yang baik dan pasti itu pasti akan membawa damai sejahtera, kebahagiaan yang luar biasa bagi setiap orang dan juga kekal. Apa yang sudah dimiliki oleh Abraham tidak membuat dia menolak panggilan Tuhan. Rasa nyaman yang dimiliki oleh Abraham bukan justru dia menjadi protes terhadap Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir dan ketika mereka di padang gurun, mereka protes dengan Musa mengatakan, lebih baik kami tinggal di Mesir menjadi bangsa terjajah daripada mati kelaparan. Abraham tidak menggerutu terhadap Allah. Semua konsekuensi untuk menjalankan panggilan Allah dihadapinya dengan penuh iman. Karena janji Allah adalah pasti. Janji Allah adalah baik. Janji Allah adalah kekal. Menuju pada kualitas hidup yang disukai oleh Tuhan. Hidup Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan sedang dalam keadaan baik. Sedang dalam keadaan nyaman. Sedang dalam keadaan sejahtera. Tapi dia tahu apa yang dijanjikan oleh Allah itu justru lebih baik dan lebih sempurna dan luar biasa. Kenapa dia mampu memilih mengikut Allah? Karena dia tahu apa yang dijanjikan oleh Allah itu lebih baik dan lebih sempurna. Iman yang membuat dia meyakini itu. Iman Abraham yang ketiga adalah iman yang sungguh terhadap Tuhan, pasti memiliki sikap taat, sikap tunduk, sikap setia pada Allah dan apa yang diperintahkannya. Tanpa protes, tanpa katakan tunggu atau nanti aja, dia tinggalkan semuanya itu dan dia ikut Tuhan. Mari ikut Tuhan. Dan setia di dalam menjalankan perintah Tuhan. Jika sudah demikian, apa yang didapatkan oleh Abraham? Apa yang akan didapatkan oleh orang-orang percaya? Apa yang didapatkan oleh jemaat Tuhan pada saat ini yang mendengarkan khotbah ini? Yang pasti seperti apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dikatakan di sini, yang pertama janji itu adalah memberi negeri yang akan ditunjukkan oleh Allah baginya, yaitu yang disebut dengan tanah Kanaan. Tanah yang penuh madu dan manisan. Dalam arti kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang dipenuhi oleh berkat-berkat secara materi, hidup yang selalu dicukupkan oleh Allah. Jadi kalau saya setia terhadap Allah, apakah Tuhan akan memberikan negeri Kanaan bagi saya? Ya. Di mana negeri Kanaan bagimu? Di tempat di mana kau tinggal saat ini. Di saat engkau setia melakukan perintah Allah. Disitulah Tuhan akan memberkatimu dan tidak akan membiarkan engkau di dalam kekurangan dan Tuhan akan mencukupkan. Di mana kita tinggal, itulah tanah Kanaan bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu setialah, sejahtera dan dicukupkan oleh Tuhan akan menjadi milik kita. Kemudian apa yang menjadi milik Abraham atau orang percaya dikatakan di sini menjadi bangsa yang besar. Dan memang akhirnya Israel menjadi bangsa yang besar, ditakuti dunia. Bahkan mungkin kalau kita mendengarkan peristiwa-peristiwa ketika Nazi berusaha untuk membunuh, menghancurkan setiap keturunan-keturunan Yahudi, Israel.
Mereka menjadi bangsa yang besar. Kalau kita perhatikan pada saat ini, mereka tinggal negara kecil di Timur Tengah, dikelilingi oleh negara-negara besar, tapi mereka mampu eksis, tetap berdiri dan hidup dalam kesejahteraan. Sampai sekarang mereka menjadi bangsa yang besar. Kemudian mereka menjadi bangsa yang diberkati. Setiap orang percaya akan menjadi bangsa yang diberkati. Dan orang yang diberkati akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan dikatakan bangsa Israel di sini akan menjadi berkat bagi semua dunia ini. Kalau kita baca ayat 3. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa yang kau dapatkan? Apa yang kita dapatkan? Atas firman ini. Kalau kita mendengarkan banyak orang yang berteriak di YouTube, mari kita lihat coba. Semua peraih-peraih Nobel untuk sains kebanyakan diisi oleh keturunan Yahudi. Coba lihat, penemu ini keturunan orang Yahudi, penemu ini keturunan orang Yahudi, penemu ini keturunan orang Yahudi. Bankir-bankir Amerika dan Eropa juga banyak orang Yahudi, keturunan Yahudi. Oleh karena satu orang di dunia ini keturunan Yahudi, George Soros, bisa menggoncang ekonomi dunia. Ternyata benar apa yang dikatakan firman ini. Semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat oleh karena ilmu pengetahuan, oleh karena penemuan-penemuan orang Yahudi sendiri. Sehingga dunia menjadi lebih mudah. Oleh karena hasil-hasil penemuan itu diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita katakan apakah berkat itu tidak diputus oleh Tuhan ketika mereka justru menolak Yesus, berkat itu masih mereka miliki sampai pada saat ini. Berkat Tuhan masih mereka miliki sampai saat ini. Oleh karena itu, setiap orang percaya juga diberikan janji berkat dari Tuhan. Dan setiap orang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Dan ketika kita merasakan berkat dari Tuhan itu, jadilah juga menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, kita dipanggil oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Bahkan Allah sendiri ketika Yesus Kristus lahir menjadi juru selamat adalah merupakan dari keturunan Israel, dari Yehuda yang menjadikan juru selamat dunia. Keturunan mereka menjadi hal yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadilah berkat bagi sesama. Karena kita telah diberkati oleh Tuhan Allah di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, jangan kita menjadi hal-hal yang bisa membuat orang lain semakin terpuruk, tapi jadilah berkat, penolong, dan setidak-tidaknya mari kita saling berdoa, saling menopang, saling mengingatkan, dan saling menolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami seperti Abraham yang telah Engkau panggil. Oleh karena iman dia setia melakukan menjalankan setiap panggilan itu. Dan berkat-Mu, janji-Mu telah nyata di tengah-tengah kehidupan Abraham dan keturunannya. Di mana Yesus Kristus lahir dari keluarga Yehuda, kami akan percaya Yesus anak Allah yang menjadi juru selamat kami, yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Terima kasih Bapak, berkati juga setiap jemaat Tuhan supaya kami merasakan bahwa berkat-Mu sungguh luar biasa sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa bagi setiap tantangan yang kami hadapi pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kami semua agar kami boleh saling menopang, boleh saling membantu, dan boleh saling mendoakan. Kami akan percaya Engkau akan menyertai kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, sehingga semuanya dapat kami
lakukan, kami jalani di tengah-tengah situasi sulit pada saat ini. Dan kiranya pandemi COVID-19 hanya di dalam Yesus Kristus itu semua dapat kami hindari. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus juga kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, dan biarlah nama-Mu semakin dimuliakan di tengah-tengah setiap ibadah kami. Amin. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malubi hatani naibata nagabe onjolan bata laho manggalang. Aima natar surat bani pesalmen 110 ayat 10 pitu das subani ayat 10. Bamu magalang kononku galangan puji-pujian, anjah goran ni Jahoba ma padilo-dilo onku. Bagah-bagahku bani Jahoba hugalarima. Hugalarima ilobe ni haganuk bangsani. Sonari ondoskon hitama galanganta. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyata. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Martong komahita, mangondoskon galanganta hubani Tuhan naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami, harohan ni haganuk. Humbamudo harohan ni pasu-pasu huban nami. Ibere hamdo huban nami goluh apa hagoluhan ari-ari. Ham Tuhan, ijon yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu nadop binere muin ban nami. Say lambin margogoh matongon hanami. Ihasomani idop niuhur apa paso-pasomu. Bani naman dalankon horjanami. Rossi mandopakon apa menyikapi. Keadaan idopakon hanami sondahan on. Papasingham magalangan na ginalangkon namion gabi galangan na misbo ilobe-lobemu. Aselambin ihargahon hanami diar nilayakmu. Pakon paso-pasomuin. Marhite na pasautkon harosohmu. Humbani gogoh pikiran apa sinadongan nami. Terima kasih mabamu Tuhan. Marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Jaloham magalangan pakon tonggo namion. Amen. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Huondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Ia dupasang aponku, sadoka bagai
hamba panami na inauguri atas sa napasing mga koranmu, sa roh maharajonmu, sa saut maharosoh niurmu inagurito nga on songon na inaguri atas. Berehama ban nami sa daryon haguluhan ari-ari. Sasap hamadusa nami songon panasap nami, banidusa ni hasoman na mardusa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajuan, palua hamma hanami humbani pangago. Ai hamdusi pada Raja, Pakun haguku, Amba sangapo, sadungani yukani, amin. Laho manasiam, jana hupabakit do hanima, ase laho hanima marbuah. Anjaha ase totap buah nima ay. Ase ibere banima sagala sipindo nima humbani bapain, marhite goranku. Jalohamma pasu-pasu humbani Tuhan naibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham. Isondang kon Tuhan naibata mabohini hubamu. Janah maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan naibata mabohini hubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Amin. Horas mabata, selamat hari Minggu. Horas, horas, horas.